Kali ini kita akan membahas tentang mesin Pulsvox tipe K10 SP. Ini K10 SP ya. Nah, ini kita akan membahas apa saja sih komponen-komponen dari mesin ini. Di sini ada Pak Diki yang menjelaskan ini semua ya. Oke. Iya, dimulai dari mana nih Pak? Ya, kita mulai Pak Ahmad. Jadi kita mulai dari pompa dulu. Ini namanya pompa atau primer di alat K10 SP yang berfungsi untuk memompa udara dan menghidupkan mesin. Nah, dan selanjutnya kita lihat ini adalah karburator. Karburator yang fungsinya untuk mencampur udara dan mencampur bensin dan udara Pak untuk karburator sendiri. Nah, dan yang paling bawah ini namanya tangki bensin. Nah, yang ini namanya tangki obat. Ada 2 tangki nih ya. Iya, ini untuk bensin. Jangan sampai tertukar ya Pak. Ini untuk bensin dan yang ini untuk obat. Untuk wadahnya obat. Nah, selanjutnya di sini ada keran untuk obat. Oh, itu keran buka untuk tutupnya. Iya. Dari sini. Dari sini. Iya, ini untuk tempat keluar masuknya obat. Dan yang selanjutnya kita lihat yang paling kelihatan dulu. Yang ini namanya nozzle. Ya, ini nozzle untuk mengatur keluarnya cairan Pak. Jadi di sini ada nomornya, ada nomor 10, 8 kalau untuk tipe K10 SP. Dan ini adalah selang atau pipa untuk aliran obatnya dari tangki ini. Ya, dari tangki ini mengalir ke sini. Dan selanjutnya di sini ada resonator nih. Ya, resonator kelihatan banget besar nih. Iya, kelihatan banget ya Pak. Untuk resonator sendiri itu fungsinya untuk pengasapan Pak. Untuk peluang pembakaran dan sekaligus pengasapan. Dari karburator tercampurnya udara sama bensin lari ke resonator. Ya, di situ dibakar tuh bensin sama. Dan ini apa nih? Selanjutnya kita balik dulu Pak. Oke. Nah, dari sebelah sini kita bisa lihat ini adalah tempat baterai. Fungsinya untuk buat tempat baterai sendiri. Terus di sini ada busi sama ignition device atau coil kalau kita dibilang. Tadi baterai ada nih contohnya deh. Nah, kalau baterai ini kita pakainya yang 1,5 untuk alat Pulsvox ini. Isi berapa Pak? Isi 4 buah. 4 buah ya, panjangnya berarti ya ada 4 buah di situ. Mungkin kalau untuk secara keseluruhan itu aja sih Pak untuk komponen Pulsvox fogging mesin ini. Untuk secara garis besarnya ya. Nanti kita bakal bahas lagi secara rincinya mungkin dari si primer ini apa ada dalamnya nih di primer nih. Iya, ada fungsinya, terus ada kemana aja jalurnya, dan nanti juga kita bahas lagi untuk pengapiannya khusus tersendiri, bagaimana untuk pengapiannya. Ya, paling untuk secara keseluruhan sih itu aja sih komponen-komponen yang ada di alat Pulsvox K10 SP ini Pak. Oke, kembali lagi Pulsvox Lover. Kali ini kita akan ngebahas lebih rinci tentang K10 SP ini. Kita ngebahas rinciannya yang mana dulu Pak? Kita mulai dari listrikan dulu kayaknya Pak. Iya, karena boleh. Ayo dimulai dari apa nih? Listrik kita harus pertama ya pastinya dari baterai dulu ya. Untuk baterai sendiri untuk Pulsvox tipe K10 SP ini sama sih, cuma 1,5 volt untuk baterai. 1,5 volt. Ada 4 buah baterai. Dan disimpannya di tempat baterai di sini. Masuknya dari sini ya. Iya, nanti kita dari baterai aliran listriknya masuk ke ignition device. Ya, atau yang kita bisa sebut coil juga sih Pak. Karena dia emang fungsinya untuk merubah arus, merubah tekanan. Arus listrik dari baterai dirubah di dia menjadi lebih besar. Lebih besar ya, merubah arus untuk menjadi lebih besar. Lebih besar lagi. Habis dari sini masuk ke busi Pak. Iya, ke busi. Nah, ini busi. Gitu. Dari busi
Nah dari sini juga ada di bawah primer ini ada switch atau alat apa namanya saklarnya pak. Saklarnya. Saklar. On off-nya kurang lebih. Untuk menghidupkan si busi ini pak. Jadi kan ini ada berarti ini kan saklarnya pak. Kalau ini nggak ditekan dia nggak bakal ada keluar api. Walaupun tetap ini komponennya udah nyambung buat pemutusan arus di situ. Bis dari situ kemana listrik lagi pak? Apa Kalau fungsi-fungsi listriknya lagi? Komponen listrik sih hanya seperti itu sih pak untuk di K10 SP sendiri. Oh berakhir di busi ini? Juga di busi itu. Jadi fungsinya? Jadi hanya sebenarnya untuk fungsi kelistrikan sendiri di K10 SP ini hanya sebagai starter aja pak. Starter. Selanjutnya setelah alat hidup, nanti kita beda lagi pembahasannya pak. Itu mungkin kita harus bahas di bagian karburator. Karena untuk tugasnya kelistrikan sendiri itu hanya sampai dia menghidupkan alat ini. Setelah alat ini hidup, busi ini udah tidak main lagi, maksudnya udah nggak berfungsi lagi pak. Oh gitu? Iya, dia nggak ngeluarin Jadi fungsi kelistrikan ini hanya di awal? Hanya di awal. Jadi ya termasuk kecanggihan di puspok itu sendiri pak, kelebihannya itu seperti itu. Jadi fungsi busi itu nggak untuk terus pengapian kayak motor gitu. Ya, yang kita kira busi itu harus, kalau di motor busi mati kita bakal hubungan atau mati total. Kalau di sini nggak, kalau businya mati puspok tetap hidup. Karena nanti kita bahas di segmen selanjutnya kali pak untuk masalah itu. Karena itu adalah di bagian karburator. Punya peranan penting untuk menghidupkan alat ini pak. Nah, ya berarti untuk segmen ini kita bahas tadi di awal kita permukaannya apa ini fungsi-fungsinya, nama-namanya, terus habis itu masuk ke listrikan. Ternyata kelistrikan ini yang membutuhkan baterai 4 buah baterai yang berukuran 1,5 volt ini, terus dia listrikannya masuk ke ignition device ini, berlanjut untuk menyalakan busi. Iya. Nah busi ini hanya untuk starter di awal aja, ternyata tidak seperti motor. Dia mengeluarkan api di awal aja, selanjutnya dia tidak akan bermain lagi. Jadi waktu ini mesin nyala busi ini lepas atau gimana, dia tetap nyala. Gitu, tidak seperti motor misalnya kalau businya mati, motor ikut mati. Ternyata ini tidak seperti itu. Iya, seperti itu. Canggih juga berarti ya pak ya? Iya, itu salah satu ya kelebihan dari alat KSP ini. Dari merek puspok itu sendiri pak. Oke. Kita bahasnya yang kelistrikan cukup sampai sini aja dulu ya. Nanti di segmen berikutnya apa nih, habis dari listrik larinya kemana pak? Ya paling nanti kita akan coba bahas di karburator pak. Karburatornya. Karena ini masih ada, nanti kita akan terus sambil biar terus berhubungan gitu pak. Kita tadi kan penasaran nih. Iya. Yang untuk puspok ini kok bisa dia tanpa busi bisa hidup gitu kan. Nah, itu ada di karburator ini pak. Kuncinya itu. Nanti kita bakal bahas kan dibahas bagian busi karburator. Bisa mati walaupun mati mesin ini tetap nyala. Mesin tetap nyala. Berarti ada fungsi intinya tuh di karburator. Jadi nanti untuk karburator sendiri ada pembahasan di segmen selanjutnya. Boleh. Jadi masih ada kesinambungan atau masih bersambung itu pak. Jadi jangan sampai kelewatan nih untuk pembahasan tentang puspok K10 SP ini, biar nanti untuk kendala-kendalanya bisa lain waktu juga pak kita bahas. Betul. Ya, jadi kita sekarang bahas untuk cara kerjanya dari mulai tadi kan kelistrikan itu komponennya apa aja, ada baterai, ada ignition, ada switch, ada busi. Nah nanti kita segmen selanjutnya kita cara perbaikan, gimana kalau busi mati, dari mana penyebabnya, nanti kita praktekkan juga kan. Boleh, bener pak. Biar masih kelihatan. Untuk saat ini berarti kelistrikan dulu ya. Oke, cukup segitu dulu ya Puspok Lover. Untuk segmen berikutnya nanti yang tadi udah kita bahas ya. Oke, terima kasih Puspok Lover, protect people, animal, and crops.